Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tapi sekarang, dia mendengar kalau wanita ini ingin membawa pria tersebut ke istananya. Bukankah ini terasa aneh? Apakah dia tidak salah dengar? Fikir Paman Yu itu. Sudah bawa saja, jangan banyak bertanya. Ucap wanita itu dengan tatapan serius. Baiklah, balas pria parubaya itu, lalu mengendong pria tersebut di bahunya. Ayo kembali, ayah dan ibu pasti sudah mencariku. Oh Lia, tombak ini juga, ucap wanita itu sambil mengambil tombak tersebut. Tapi saat dia mengambil tombak itu, aura agung yang tidak pernah dia lihat langsung menyelimuti dirinya. Putri, teriak Paman Yu setelah melihat si putri dililit oleh energi tombak tersebut. Energi yang lembut, tapi penuh dengan ketajaman. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa dia bisa memiliki energi orang itu? Ucap wanita yang dipanggil putri tersebut. Putri, teriak Paman Yu. Aku tidak apa-apa, sepertinya tombak pria ini memiliki jiwa, jadi dia menolak dipegang olehku. Sungguh senjata dewa roh yang setia. Tenang saja, aku akan membantu tuanmu. Aku bisa bersumpah jika kamu tidak percaya, ucap si putri. Setelah mendengar dan melihat kalau wanita ini tidak berbahaya terhadap tuannya, San bahkan ingin membantu tuannya, tombak tersebut langsung diam dan menarik lilitannya kembali. Tuanmu pasti akan baik-baik saja, ucap si putri sambil mengelus tombak dengan gambar naga tersebut, dan kemudian memasukkannya ke dalam sebuah kalung yang ada di lehernya. Ayo paman, kita kembali. Ucap putri tersebut. Iya, balas si paman. Ush. Lalu, keduanya pun pergi dari sana dengan membawa pria tersebut di punggung Paman Yu. 3 tahun telah berlalu, sejak kejadian Lin Tian dan 4 saudaranya mengorbankan diri untuk kehidupan dunia dewa. Di suatu pulau yang dikepung oleh lautan yang luas, dan lebih tepatnya di sebuah pondok kecil dalam puncak di pulau tersebut. Seorang pria dengan pakaian lusuh yang terlihat usang, tapi wajahnya terlihat sangat tampan, dan pria itu sedang berbaring tak sadarkan diri di tempat tidur di pondok tersebut. Perlahan-lahan mata pria tampan itu terbuka, dan di saat dia membuka matanya, ada rasa aneh dan tidak percaya dalam dirinya. Apakah aku belum mati? Ucap pria tersebut dengan perasaan aneh. Saat pria itu akan berusaha untuk bangkit dari tempat tidurnya, tapi seluruh badan pria itu terasa sangat sakit, dan itu membuat dia tidak sanggup untuk duduk. Jelas saja, dia juga terluka sangat parah. Pria tampan itu pun hanya dapat menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Aku kira aku akan mati di sana, tapi ternyata tidak. Ucap pria tampan itu. Pria tampan itu sendiri adalah Lin Tian yang selamat dari ruang dan pertarungan di dunia dewa sebelumnya. Dia hanya terluka parah, meskipun hidupnya terselamatkan. Namun dia bisa merasakan bahwa banyak tulang yang patah di dalam tubuhnya. Bahkan dia juga tidak dapat mengedarkan energinya sendiri. Dan yang lebih anehnya lagi adalah, saat dia mencoba merasakan energi di sekitarnya, energi itu terasa aneh dan asing dengan dirinya. Bahkan tubuhnya terlihat menolak energi tersebut. Di mana ini? Energi di sini tidak lemah, tapi itu bukan energi yang sama dengan di dunia dewa. Ucap Lin Tian dengan wajah penasaran. Krek, pintu kamar terbuka, sesosok pria yang terlihat tua masuk ke kamar itu dengan membawa semangkuk obat-obatan yang telah dia buat sendiri. Sudah bangun ternyata. Aku sungguh tidak percaya, kamu bisa tidak sadarkan diri hampir 3 tahun, ucap pria tua itu sambil berjalan mendekati Lin Tian. Wajah Lin Tian kaget ketika melihat pria tua tersebut. Lin Tian kaget bukan karena tampang atau keadaannya, tapi karena kultivasi pria tua ini berada di alam kaisar puncak. Dan meskipun kekuatannya belum pulih,
tapi dia dapat merasakan ada beberapa anak muda yang lebih muda dari generasi muda dunia dewa, dan mereka memiliki kekuatan sudah mencapai alam raja dan alam kaisar. Seketika wajah Lin Tian terpana. Kenapa banyak pemuda dengan kekuatan seperti itu di sini? Dan kenapa dia bisa berada di sini sekarang? Di mana dirinya saat ini? Pikir Lin Tian. Minumlah obat ini, karena obat ini dapat menyembuhkan luka di tubuhmu. Ucap pria tersebut sambil tersenyum. Lin Tian mengangguk, lalu dia langsung meminum obat itu secara langsung, dan tanpa tersisa seikit pun di dalam mangkuk tersebut. Kakek, terima kasih atas bantuannya. Ucap Lin Tian. Oh, tidak masalah, itu sudah seharusnya bagi suku pedalaman berbuat seperti ini, dan membantu orang yang membutuhkan. Balas pria tua itu dengan wajah penuh senyum puas, ketika dia melihat kalau Lin Tian sudah bangun. Kakek, boleh aku tahu sekarang aku berada di mana? Tanya Lin Tian. Pria tua itu menjelaskan kepada Lin Tian di mana dia sekarang. Dia memang berada di alam langit, dan tempat dia sekarang berada adalah di pedesaan yang terpinggirkan. Hah, desa yang terpinggirkan? Seru Lin Tian dengan bingung, setelah dia mendengar perkataan pria tua tersebut. Pria tua itu juga menjelaskan, kalau desa terpinggir adalah tempatnya orang-orang lemah dan tak memiliki status di sana, bisa dibilang seperti orang terlemah di alam ini. Bahkan jika warga mereka mati semua di sana, maka tidak akan ada orang yang dari luar akan peduli dengan mereka. Itu dikarenakan seseorang dengan kekuatan di bawah alam dewa akan anggap sampah, dan tidak menerima perlakuan yang adil di alam itu. Terkadang akan ada yang mati karena tidak memiliki apapun untuk dimakan, atau mempertahankan kekuatan mereka di sini pun juga akan mati. Kenapa kalian tidak keluar dari sini? Tanya Lin Tian. Nah, bahkan jika kami keluar, kami hanya akan jadi budak mereka. Bahkan kekuatan makhluk laut di sini juga sekuat praktisi di tahap alam dewa ilahi, ucap pria tua tersebut dengan sedih. Suatu waktu pernah seseorang dari desanya keluar, dan sayangnya setelah beberapa jam berada di laut, orang itu pun mati dimakan oleh paus, yang merupakan salah satu binatang iblis yang kuat. Lin Tian terdiam dan sedikit berpikir, berarti bisa dibilang pulau ini adalah penjara bagi mereka yang hidup di sini. Dan bahkan mereka jelas-jelas tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup dari desa itu. Alam langit ya, pikir Lian yang tidak percaya di mana dia berada. Lin Tian merasakan sesuatu di dalam dirinya, dan terasa kalau di dalam tubuhnya ada dua energi yang berbeda. Yang satu memiliki energi yang mirip dengan dewa api iblis, dan yang satu lagi mirip dengan dewa yang jahat. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Pikir Lin Tian. Saat dua buah benda berwarna berbeda itu saling berkumpul, dan tidak ada yang saling tolak-menolak di antara mereka. Akhirnya Lin Tian menanyakan banyak hal yang berkaitan dengan alam ini kepada pria tua tersebut, dan tentu saja pria tua menjawab pertanyaan dari Lin Tian itu dengan wajah tetap tersenyum. Tapi yang tidak disangka Lin Tian adalah, orang tua ini hanya tahu kalau di luar itu bernama alam kehancuran. Alam kehancuran menurut pria tua itu terbagi banyak wilayah, dan juga setiap wilayahnya akan ada kerajaan, yang bisa dibilang bawahan dari alam kehancuran tersebut. Hanya beberapa informasi yang dapat Lin Tian dapat dari pria tua tersebut, lalu Lin Tian juga menanyakan kenapa kekuatan orang-orang di sini begitu kuat, bahkan ada yang berada di alam kaisar. Semuanya paling rendah adalah alam raja, dan pria tua itu menjawab kalau tempatnya ini adalah desa kecil, karena orang-orang di sini pada umumnya sudah hidup lama, tapi tidak pernah bisa naik ke tingkat lainnya. Dan di alam kehancuran ini juga, itu telah dikabarkan penuh dengan pembunuhan. Karena kaisar dari kekaisaran kehancuran sangat membenci rakyatnya yang lemah, jadi jika ada rakyatnya yang lemah mati,
maka kaisar itu tidak akan peduli bahkan jika kematiannya berada tepat di depan matanya. Pria yang kejam, ucap Lin Tian dengan serius. Iya, begitulah ketanyaannya. Alam ini bisa dibilang yang terkacau, karena pemimpin dari alam ini pun tidak peduli dengan orang-orangnya, ucap pria tua tersebut dengan wajah sedih. Lalu, di tingkat apa kaisar itu kek? Tanya Lin Tian. Aku tidak tahu dengan pasti, karena meski namanya alam kehancuran, tapi alam ini adalah alam yang paling lemah dari yang lainnya. Yang aku tahu, dulunya kaisar itu baru mencapai alam dewa ilahi tingkat menengah, tapi itu sudah jutaan tahun berlalu, jawab pria tua itu. Mendengar jawaban itu, Lin Tian hanya mengangguk. Tapi setahu Lin Tian kenapa kaisar itu hanya berada di alam dewa ilahi puncak, dan bahkan bisa menjadi penguasa alam ini. Karena kebingungan, itu membuat Lin Tian tidak bisa berkata-kata. Andai saja ada bayi kecil. Wah, aku hampir lupa dengan saudaraku itu. Apakah dia baik-baik saja? Ucap Lin Tian dalam hatinya. Tapi dia tidak langsung melihat keadaan bayi kecil, dan dia terus menanyakan beberapa hal sebelum pada akhirnya pria tua itu pun pergi dari kamarnya. Setelah dia pergi, Lin Tian menutup matanya dan mulai mencoba memeriksa bayi kecil. Tapi sebelum dia mencoba untuk memeriksa bayi kecil, dua cahaya segera keluar dari dahi Lin Tian. Lin Tian tidak langsung bangun, karena ada hal aneh yang ia temui dalam tubuhnya. Dua cahaya aneh itu adalah, yang satu penuh dengan kejahatan, dan satunya lagi sangat panas, tapi berwarna merah gelap. Apa-apaan ini? Ucap Lin Tian. Sial, kucing sialan, apakah kamu ingin mati? Ucap suara aneh yang membangunkan Lin Tian. Saat Lin Tian bangun, dia melihat dua bentuk yang sedang dililit oleh api langit yang selalu berada di tubuh Lin Tian. Tapi sekarang, dia telah menjadi api dewa milik Lin Tian. Dan jika dia mau, sebenarnya dia bisa pergi dari tubuh Lin Tian. Tapi api itu malah tidak pergi, dan selalu tinggal dalam tubuh Lin Tian. Meskipun kadang-kadang Lin Tian akan menggunakan api dewanya, tapi itu juga tidak terlalu sering. Lin Tian melihat ke arah yang satunya, yang merupakan sosok yang dia kenal. Tapi yang lain adalah bentuk naga kecil berwarna biru, dengan tubuh yang terlihat sangat imut. Dan itu tidak kalah dengan bentuk kucing bayi kecil dalam hal keimutannya. Sialan, naga kecil kurang ajar. Apakah kamu pikir aku juga takut padamu? Oi, lepaskan aku. Aku ingin memukul wajah dan pantat sialan ini. Ucap bayi kecil pada api dewa naga. Api dewa naga tidak mendengarkan apa yang dikatakan bayi kecil, lalu dia menatap Lin Tian dengan wajah lembut penuh dengan rasa bersyukur. Melihat wajah senang api dewa naga, Lin Tian tahu kalau dia mengkhawatirkan dirinya. Setelah itu dia tersenyum lembut, dan mengelus lembut kepala naga api dewa. Kamu pasti terluka juga, kenapa kamu tidak beristirahat? Biarkan keduanya aku yang akan mengurusnya, ucap Lin Tian. Api dewa naga terdiam, dan merasa sedikit khawatir. Karena dia merasa Lin Tian pasti tidak dapat menenangkan dua si kecil ini, jadi dia meminta Lin Tian untuk melihat kenangannya saja. Melihat api dewa naga yang terus mengelusnya, Lin Tian merasa sedikit aneh, tapi pada akhirnya dia mengerti dan memeriksa kenangan dari api dewa naga. Lalu pada saat itu, Lin Tian melihat sosok naga biru dan api dewa naga. Api dewa naga berdiri di depannya untuk melindungi dia dari naga biru tersebut. Meski Lin Tian tidak tahu apa tujuannya, tapi Lin Tian bisa melihat kalau dia telah terombang-ambing di dalam ruang, dan tidak lama setelah itu sosok putih kecil muncul di hadapan naga biru itu. Kamu masih hidup ya sialan? Ucap bayi kecil saat melihat naga biru tersebut. Apakah kamu kesal aku tidak mati? Hahaha, naga ini memiliki kehidupan yang kekal, dasar kucing setengah jantan. Ucap naga biru. Apa katamu, apa kamu ingin bertarung lagi?
Mau lihat bagaimana aku memukul pantatmu? Ucap bayi kecil yang marah mendengar provokasi naga biru tersebut. Sialan, siapa takut? Ayo maju, ucap naga biru itu. Bang bang bang. Meski pertempurannya tidak terlalu besar, dan juga bisa dibilang kekuatan mereka masih belum pulih, jadi pertarungannya tidak akan membahayakan diri mereka di ruang yang tenang itu. Tapi api Dewa Naga khawatir akan Lintian, hingga pada akhirnya dia mengikat keduanya dengan kekuatan apinya, lalu menarik keduanya ke dalam tubuh Lintian. Dan sejak saat itu, api Dewa Naga terus mengawasi dua si kecil tersebut, itu sambil mencoba untuk mencari jalan keluar dan ruang yang tenang tersebut. Hingga sampailah dia di lubang terakhir, dan itu membuat Lintian terjatuh di tempat ini, lalu ditolong oleh pria tua itu tadi. Kerja bagus. Kamu tetap di sini dulu, dan terus ikat mereka, ucap Lintian dengan senyum tak berdaya, tapi dia bersyukur api Dewa Naga membawanya keluar dari ruang tersebut. Kalau tidak, mungkin dia akan terus terombang-ambing di ruang tersebut sampai dia mati karena tidak bisa keluar. Jadi, siapa kamu? Tanya Lintian sambil memandang naga biru. Tapi wajah Lintian berubah menjadi kesal, karena melihat dua si kecil di depannya terus beradu bacot tanpa henti. Untungnya Lintian telah memasang formasi kedap suara di kamarnya, dan dia memasangnya setelah kakek tua itu pergi. Kalau tidak, mungkin hal ini sudah heboh karena diketahui oleh orang-orang di sini. Lintian yang kesal karena ucapannya tidak didengarkan, dia meminta api langi untuk memperkuat ikatan apinya. Wah, panas panas. Sialan, naga ini adalah yang paling suci dari yang lain. Berani sekali kamu memperlakukanku seperti ini, api kecil. Teriak naga biru dengan kesal. Padahal, dia hanya ingin mengerjai bayi kecil yang sebelumnya tidak sadar dalam tubuh Lintian. Tetapi dia tidak menyangka dengan keluarnya api Dewa Naga, itu malah membuat bayi kecil sadar, dan akhirnya mereka diikat oleh api Dewa Naga sampai sekarang. Sialan, kamu itu hanya seekor lalat di mataku, kenapa begitu sombong menjadi naga suci? Hah, dasar kepala 9 bodoh. Teriak bayi kecil kesal, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.